Kita bersatu dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan yang menjadi nas khotbah bagi kita pada hari ini, Minggu Eksaudi, tertulis dalam Mazmur pasal 1 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6. Saya akan membacakan untuk kita semua. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Bukan demikian orang fasik. Mereka seperti sekam yang ditiupkan angin. Sebab itu orang fasik tidak akan tahan dalam penghakiman. Begitu pula orang berdosa dalam perkumpulan orang benar. Sebab Tuhan mengenal jalan orang benar, tetapi jalan orang fasik menuju kebinasaan. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu jemaat yang baik hati, saat ini kita memasuki Minggu Eksaudi dari Mazmur 27 ayat 7. Kalau mau lebih pasti nanti dibaca di rumah supaya ada kerjaan kita sedikit sebelum tidur. Jadi nas kita mengantarkan kita pada topik minggu yang dikatakan dalam acara kita kebahagiaan orang benar. Bapak Ibu, Naposo Bulung Remaja, saya mau bertanya, apakah kita berbahagia saat ini? Dari wajahnya sepertinya hanya vokal grup AMA yang berbahagia. Benar ya? Karena mereka menyanyikan lagunya seolah-olah saya tadi sedang menonton konser. Benar ya? Bapak-bapak mengalahkan jiwa anak-anak muda di tempat ini. Aduh, sayang sekali. Tapi ini menjadi gebrakan baru supaya makin semangat dan makin bahagia. Kalau dari wajahnya saya memperhatikan kita ini 90% hidupnya berbahagia. Mengapa 90%? Karena 10% lagi hanya Tuhan yang tahu hati kita. Apakah kita berbahagia atau tidak saat ini, atau pura-pura berbahagia, atau bisa dikatakan menyembunyikan banyak kepedihan, tapi karena bersama Kristus dia merasakan kebahagiaan. Kebahagiaan orang benar yang ditawarkan dari tema atau topik minggu kita saat ini. Mari kita tertuju sejenak kepada kata orang benar. Kalau dikatakan orang benar, sebenarnya tidak ada satupun dari antara kita yang bisa dikatakan sebagai orang benar. Boleh dibaca di Roma pasal 3 ayat 10, satu pun tidak ada. Tapi bagaimana pernyataan kalimat kebahagiaan orang benar? Karena orang benar ini adalah sebenarnya orang-orang yang telah dibenarkan. Siapa yang membenarkan? Kristus yang hadir di tempat kita, dan Kristus yang sudah naik yang kita peringati pada hari Kamis kemarin. Kita diajak bersekutu, yang dekat dengan firman Tuhan hidupnya akan dipenuhi kebahagiaan. Sebagaimana dalam nas ini kebahagiaan yang sedang dibicarakan. Kalau tadi pertanyaan pembuka saya bertanya apakah kita berbahagia, kalau sama orang Batak ada syarat untuk menjadi orang berbahagia, 3H. Ada tahu Naposo Bulung? 3H ini? Enggak tahu? Ada yang tahu? Iya, sepertinya yang menjawab bukan orang muda, tapi orang tua. Ya kan? Hasangapon, Hamuraon, Hagabeon. Kalau itu sudah ada, sudah lengkap perasaan ini. Kalau ada yang berkeluarga, sudah punya anak, pasti sepertinya sudah lengkap kebahagiaan ini. Tapi saya mau buat contoh 3 keluarga. Pertama,
keluarga pertama ini ada 3 orang anaknya. 3 orang anaknya ini sudah berumah tangga semuanya. Kemudian ada satu keluarga dari anaknya ini yang belum punya anak. Kira-kira orang tuanya berbahagia enggak ya? Maksudnya kekompletan kebahagiaan itu benar-benar atau tidak gitu menurut kita. Mungkin bapak-bapak yang jawab ya, karena orang tua. Gimana kira-kira Mang? Belum sempurna katanya. Ini jawaban dari hati yang paling dalam. Ya kan, roh apar bagasonin di bagasan. Jadi keluarga kedua, ada 3 orang anaknya, lagi-lagi 3 anaknya, biar deal. 3 orang anaknya, semua sudah bekerja, 2 sudah menikah, dan umurnya ini sebenarnya semua sudah cukup menikah. Tapi ada 1 orang yang belum menikah. Umurnya ini sudah tua dan bahkan dia yang tertua dari antara 3 orang ini. Kira-kira kalau ini Naposo Bulung yang jawab, kira-kira orang tuanya berbahagia atau enggak ya? Ini sekalian modus ini, mau nyuruh kawin gitu ya. Kira-kira berbahagia enggak orang tuanya? Ada yang langsung ngangguk-ngangguk daripada aku disalahin lagi, bahagia gitu. Bahagia enggak? Jujur. Belum katanya, ada pengakuan dari seorang anak, belum. Kemudian keluarga ketiga, ada 3 orang anaknya, 1 pun ini belum ada yang bekerja. Tapi niatnya untuk kawin nomor 1. Kira-kira berbahagia enggak orang tuanya? Tidak juga, artinya apapun katanya pasti banyak ukuran-ukuran duniawi yang menuntut kita untuk mengatakan hasangapon, hamoraon, hagabeon, itulah yang terutama yang membuatku bahagia. Sangat-sangat berbeda kalau kita meletakkan bahagia kita berdasarkan firman Tuhan. Kalau kita membaca dari kitab Kejadian sampai Wahyu, satupun kriteria atau barometer kebahagiaan yang saya sebutkan tadi tidak ada dituliskan di dalam Alkitab. Gak ada dituliskan kalau kau gak bekerja misalnya gak bisa bahagia. Ada seperti itu? Gak ada ya, paling gak makan katanya dalam Alkitab. Ada gak dalam Alkitab disebutkan kalau gak merit itu atau gak menikah itu gak bahagia? Ada dalam Alkitab? Juga enggak. Tapi ini bukan untuk Naposo Bulung supaya gak kawin-kawin, bukan. Terus ada lagi, kalau gak punya anak gak bahagia, ada dalam Alkitab? Juga tidak ada. Sekarang letaknya di mana kebahagiaan itu menurut pemazmur dalam nas ini? Dikatakan di ayat yang pertama tadi, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. 3 hal ini satu kelas sebenarnya. Siapakah itu? Orang fasik, orang berdosa, pencemooh. Jadi ada 3 ini, satu kelas ini. Hati-hati kalau kita satu kelas dengan orang-orang yang demikian. Hati-hati kalau kita punya satu circle dengan orang-orang yang demikian. Karena lingkunganmu mempengaruhi siapa engkau, identitasmu, kemudian karaktermu. Ini sangat-sangat mempengaruhi kehidupanmu. Sebaik apapun orang tuamu mengajarkanmu tentang firman Tuhan, kalau giliran pergi keluar, kita hitung-hitung waktu berapa jam sih bersama orang tua dan dengan di luar, pasti lebih banyak aktivitas di luar. Ternyata aktivitasmu di luar lebih banyak kepada yang satu kelas tadi itu. Yang pertama orang fasik, orang berdosa, pencemooh. Artinya bisa saja lambat laun engkau akan terpengaruh kepada lingkunganmu. Sekarang kebahagiaan itu yang sejati itu diingatkan oleh firman Tuhan saat ini hanya dengan mengikuti apa kata Tuhan, bukan apa kata orang berdosa, orang fasik dan pencemooh di dalam nas ini. Kita nggak bisa kompromi dengan kejahatan. Kita nggak bisa bersekongkol dengan kejahatan. Sama seperti yang boleh kita perhatikan waktu masa-masa kampanye ya Mang Inang. Waktu masa-masa kampanye banyak sekali followers dari nomor 1 atau nomor 2, nomor 3. Sampai-sampai demi mengikuti influencer, maka si followers ini mau mengikuti arahan sampai sekonyol-konyolnya.
ayo rambut putih bareng yuk, atau botak bareng yuk, dia mau. Tapi sebenarnya dia nggak tahu dasar dari dia melakukan itu apa. Dia lakukan itu demi apa? Karena kampanye ini tadi untuk memenangkan influencernya, orang yang membuat pengaruh kepadanya. Sekarang kalau followers itu mengikuti siapa yang menjadi tolak ukurnya, siapakah yang menjadi role modelmu dalam kehidupan ini? Apakah orang jahat, orang fasik, pencemooh, atau firman Tuhan? Firman Tuhan saat ini mengatakan, pemazmur itu kesukaannya adalah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Jadi kita harus mengikuti apa yang baik, karena kita ini seolah-olah seumpama seperti pohon yang dekat dengan aliran air, sehingga menjadikan pohon itu akan tumbuh segar dan bahkan berbuah, daunnya itu sangat indah, gak akan pernah layu katanya. Jadi benar-benar menunjukkan bahwa yang dekat dengan sumber kehidupan, kehidupannya akan terus berbuah. Berbuah ini juga penuh makna ya. Banyak orang yang berbuah, sekarang pertanyaannya, buahnya itu berguna atau tidak? Pahit atau manis? Banyak yang seperti itu. Sekarang kita yang tahu, karena lingkungan tetap menjadi pengaruh besar dalam kehidupan kita. Yang saya tahu, kalau kita pergi misalnya berjalan-jalan ke Singapura, mungkin yang pertama sekali pergi ke Singapura, kalau ada yang sudah pernah, kalau pergi ke situ benar-benar menaati di mana tempat menyeberang jalan, kemudian di mana tempat membuang sampah, di mana area untuk merokok, semua lengkap di situ. Yang gak ikut aturan akan didenda. Tiba-tiba kita menjadi orang yang disiplin. Kalau kita setahun 2 tahun di situ, kita akan ikuti. Karena apa? Karena kita dipengaruhi lingkungan. Kemudian setahun kemudian dia kembali lagi ke Indonesia. Apa yang terjadi ya Manginang Napo sebelum remaja? Apakah dia benar-benar mau taat? Belum tentu, karena lingkungannya ini memberi pengaruh. Karena lingkungannya dilihat, oh ini bisa kok merokok sembarang tempat, atau ini boleh kok misalnya dia membuang sampah sembarangan. Ya kitalah yang menanggung akibatnya. Saya nggak tahu daerah ini daerah banjir atau tidak. Yang pastinya banjir juga itu dipengaruhi oleh kelakuan-kelakuan manusia atau kebobrokan dari ulah manusia. Kita yang mau memberikan pilihan-pilihan itu, seperti lagu anak sekolah minggu. Di dalam dunia ada 2 jalan, lebar dan sempit, mana kau pilih? Mau kita nyanyikan? Pemusiknya nggak lagi standby di situ, jadi sulit Inang Pendeta untuk mau membuatnya. Boleh? Atau Inang yang di situ main musik? Oh pakai gitar dia, bisa kan? Di dalam dunia ada 2 jalan, lebar dan sempit, mana kau pilih? Yang lebar jiwamu, tapi yang sempit Tuhan hati. Iya, nggak tahu kalau suara bapak ini ketinggian atau kerendahan tadi. Ano taulak kodamang muramai molo nama rede muramai. Jadi memang di dalam dunia ada 2 jalan, kita yang menentukan jalan orang fasik atau orang benar. Jangan dulu pergi Pak, nanti siapa tahu nyanyi-nyanyi lagi kita. Di situ aja Bapak menunggu. Jadi memang itu yang kita harus benar-benar bijaksana. Yang jalan mana yang harus kupilih? Karena semuanya pasti ada pilihan. Mau pergi ke gereja, masuk pagi atau sore ya, atau pergi ke gereja atau tidak ya, lebih fatal lagi ya. Ini dia tantangannya. Jalan mana yang harus kita pilih? Kita yang tahu itu. Kalau kita dekat dengan firman Tuhan, maka kita akan berseru-seru terus kepada Tuhan. Tuhan, tuntun aku seperti minggu Eksaudi.
X keluar audio, jadi dia mengeluarkan suara, menyampaikan seruannya kepada Tuhan karena dia tahu Tuhan mendengarkan dan menjawab doanya. Ini adalah satu kepastian, inilah kebahagiaan hakiki. Kalau dikatakan tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, berarti Taurat ini bisa jadi aturan yang membentengi setiap orang ketika dia mau melakukan apa saja. Kehidupan ini seperti perjalanan panjang. Kalau kita mau pergi ke suatu tempat, kemudian kita berjumpa dengan rambu lalu lintas. Di depan kita ada motor yang sedang dikendarai oleh orang yang tidak pakai helm. Kemudian dia nggak menaati aturan lalu lintas yang tadinya harus berhenti karena lampu menunjuk merah, tapi dia lolos untuk bisa menyeberang dan tidak mengikuti itu. Lantas kita yang tidak punya pendirian akan mengatakan, dia boleh, kok aku nggak boleh? Itu yang nggak punya pendirian. Tapi kalau orang yang sudah diatur oleh firman Tuhan, dia akan ikuti aturan itu. Atau saya ganti dengan contoh yang lain. Amang Inang, Naposobulung, remaja semua yang hadir di sini. Ada saja ketika yang mau melakukan traveling atau jalan-jalan keluar kota, satu keluarga, Amang Inang mungkin ya yang sudah berkeluarga, ada yang satu malaman itu nggak bisa tidur karena apa? Aduh, satu keluarga kami pergi, sehat nggak ini ya pulang? Jangan-jangan kecelakaan lagi. Ada kadang yang konyol yang mau mengikuti perjalanan terus karena naik pesawat, nak kita beda pesawat aja lah, tiba-tiba kalau ada apa-apa masa kita mati semua? Nah ini ketakutan-ketakutannya. Tapi ada lagi tipe orang yang kalau dia melakukan perjalanan dia langsung percaya, pos rohana. Langsung dia katakan, Tuhan, aku yakin penyertaan-Mu itu luar biasa. Kalau aku ikut aturan, aku akan selamat. Ah ini dia orang-orang yang punya pendirian karena firman Tuhan yang mengaturkannya. Kemudian apa yang terjadi? Dia lebih fokus kepada mari mengikuti aturan. Seperti itulah pemazmur dalam nas ini. Dalam kesaksian imannya dia mengatakan, kalau kesukaannya itu adalah Taurat Tuhan dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Direnungkannya firman Tuhan siang dan malam. Pertanyaannya untuk Naposobulung, siapa sih Naposobulung angkat tangannya? Aku udah berkeluarga jadi gak mungkin angkat tangan. Oke, yang direnungkan siang dan malam itu siapa? Udah gitu-gitu kalau ada papanya di sini udah batuk-batuk ya. Siapa yang direnungkan siang dan malam? Jujur dulu. Jujur kacang hijau, bubur itu ya. Ayo jujur. Si X katanya. Enggak. Susah itu Amang nama laki-laki atau perempuan dari X ya. Si X, si A gitu ya. Kira-kira siapa yang direnungkan siang dan malam? Ayo coba jujur. Udah marsi berengan ini semuanya satu sama lain. Sekarang kita tanya bapak-bapak dulu. Amang, siapa yang dipikirkan siang dan malam? Duit. Kalau ibu-ibu siapa yang dipikirkan siang dan malam? Anak ya? Lebih ke anak. Itulah istimewanya seorang ibu. Mari tepuk tangan untuk semua perempuan. Agak berbeda ya. Ini ceplas-ceplos tapi kita menghargai setiap jawaban. Karena apa? Karena memang banyak orang yang menganggap apa yang dalam pikirannya itu kebahagiaannya. Sekarang kita yang mau diingatkan, ada alarm berdasarkan firman Tuhan yang perlu direnungkan seperti pemazmur dengan kecintaannya kepada firman Tuhan. Yang direnungkannya adalah firman Tuhan. Contohnya, kita nggak tahu berangkat dari rumah itu adem-adem saja. Sepertinya tidak ada masalah dan bahkan perkiraan untuk masalah di kantor atau tempat kerja itu tidak ada. Tapi sampai ke kantor tiba-tiba ada masalah. Kalau kita nggak punya basic atau ujahan katanya dalam bahasa Batak, firman Tuhan, maka kita gampang sekali untuk ditawarkan keinginan-keinginan daging yang membuat kita bisa sampai kepada tujuan kebahagiaan yang semu, yang sifatnya terbatas, yang sifatnya itu hanya berkala, tidak pernah terus menerus. Apakah itu? Kalau mau jabatan, tinggalkan agamamu. Kalau mau jabatan, mari kita bersekutu untuk melengsarkan si B contohnya. Itu yang terjadi di dunia kerja. Padahal sesama orang Batak pula, aku mailenayau. Iya kan, kalau kita pikir-pikir,
Jangan-jangan sama-sama orang Kristen, lebih fatal lagi. Kita bukan langsung mengintimidasi yang lain kalau agama lain boleh diserang ataupun ditekan atau dilengsarkan, tidak. Karena di Galatia juga dikatakan, terutamalah kepada teman seiman katanya, lakukan perbuatan baik. Sekarang mana? Apakah firman Tuhan yang menjadi alarm dalam kehidupanmu, atau lagi-lagi uang, kerja, anak, holanido, itu bukan membawa kepada kebahagiaan kita. Kembalilah ke firman Tuhan. Dan apa yang dikatakan dalam nas ini, dikatakan kembali bagaimana perbandingannya dengan orang fasik. Orang fasik itu seumpama sekam yang ditiupkan angin. Tahu sekam? Ini kulit gandum. Kalau bahasa Batak disebutkan orbuk. Orbuk itu debu. Jadi kalau debu hanya ditiupkan angin gitu, sudah terbang ini, dan gak tahu lagi kemana rimbanya. Jadi kehidupanmu juga kalau sempat banyak masalah, itu ibarat angin tadi yang meniupkanmu, maka kita akan tiba-tiba hilang, tidak punya identitas, integritas dalam kehidupan, karena kita tidak memiliki dasar yang jelas. Ada istilah dalam bahasa Batak dikatakan salah mandasor segaluhutan. Artinya salah dasar maka semuanya akan rusak. Jangan sampai pondasimu itu rusak, membuat semuanya akan berantakan. Gak akan bisa ini setinggi-tingginya langit, gak akan bisa ini berbuah apapun katanya. Kebahagiaanmu yang kau cari-cari berdasarkan ukuran dunia itu sifatnya akan sementara. Maka ingatlah, halak partigor, orang benar itu selalu akan mendapatkan berkat-berkat. Bukankah ketika kita mendengarkan epistel tadi dikatakan berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan serta memeliharanya. Jadi enggak ada yang lain-lain. Berbahagialah orang yang mendengar dan memeliharanya. Lebih pas lagi kalau dalam bahasa Batak, dipeop katanya. Sudah didengarnya, dipegangnya, hidup lagi dalam kehidupannya. Ini yang menggerakkan semua aktivitasnya. Jadi jangan sampai engkau kehilangan karakter hanya karena mengikuti orang lain. Boleh mengikuti contohnya penyanyi-penyanyi yang tren sekarang ya untuk bernyanyi. Tapi ingat, jadilah diri sendiri. Ada sekarang banyak penyanyi-penyanyi idol-idol itu ya. Kayak si Lyodra, si Tiara Andini. Banyak yang mau menyerupai dia, padahal dia gak bisa seperti itu. Tapi dia bisa belajar dari situ, bisa. Cuma jangan jadi hilang identitasmu sebagai orang Kristen yang punya karakter pemberani, elastis, dan juga tahan uji. Dimanapun engkau berada, kalau firman Tuhan sudah menyapamu dan hidup di dalammu, engkau tidak akan pernah gampang atau mudah goyah. Tapi beda dengan orang fasik. Kalau orang fasik dipertemukan dengan orang benar, dia tidak akan senang hidup di situ. Dia pasti cari followersnya. Kalau orang fasik, kita ingat-ingat ya film salah satu stasiun televisi Indosiar, film ular-ular itu, bisa diingatkan. Ada kadang malaikatnya di sini, ada kadang di sini simbolisnya. Yang mana yang mau didengarnya? Kalau orang fasik itu berusahanya dia berusaha supaya menghindar dari yang baik ini, dari suara malaikat ini. Itu kalau sudah memang betul-betul terjerumus kepada kefasikan atau kejahatan. Tentukan jati dirimu, karena ada satu tokoh yang mengatakan, yaitu Woodrow Wilson mengatakan demikian. Jika Anda kehilangan uang, Anda belum kehilangan apa-apa. Jika Anda kehilangan kesehatan, Anda sudah kehilangan sesuatu. Jika Anda kehilangan karakter, Anda kehilangan segalanya. Karena karakter adalah segalanya, itulah yang paling berharga dan menentukan arti hidup seseorang. Biarlah karakter itu yang sudah ditumbuhkan, dikembangkan dari keluarga berdasarkan firman Tuhan dari orang tua, ini yang menjadi jaminan kehidupanmu untuk hidup berbahagia. Amin, kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, kami bersyukur Tuhan atas cinta kasih-Mu
yang menghantarkan kami ke tempat ini untuk mengikuti ibadah minggu variatif di Gereja HKBP Mampang Perapatan. Ya Tuhan Allah, kami bersyukur pada saat ini firman-Mu yang sudah kami dengarkan dapat menjadi pegangan bagi kami untuk menjadi pribadi yang kuat dan bersukacita karena firman-Mu telah mengisi kehidupan kami. Ya Allah Bapa kami bersyukur Tuhan untuk hari Minggu ini. Kami bersama-sama berdoa untuk setiap kegiatan yang berlangsung di gereja ini, dari setiap kegiatan koinonia, marturia, diakonia, secara khusus untuk pelantikan yang sudah berlangsung pada hari ini, pelantikan fungsionaris di gerejamu ini, begitu juga yang akan berlangsung pertengahan week dalam minggu ini. Biarlah semua berkenan di hadapan-Mu. Ya Allah Bapa kami juga bersyukur Tuhan jika Engkau memilih panitia Gotilon dan tahun Oikumene inklusif ini. Biarlah setiap kegiatan yang berlangsung Engkau memberikan kesehatian kepada setiap panitia dan parhaladu dan seluruh jemaat-Mu. Kegiatan kami dapat berlangsung dengan baik dan menjadi persembahan kami yang kudus. Ya Allah Bapa, kami juga berdoa dan bersyukur kepadamu karena teman-teman saudara-saudari kami yang merasakan berkat-berkat-Mu melalui panjang umur dan kesehatan kepada mereka yang berulang tahun kelahiran, begitu juga yang berulang tahun pernikahan. Kiranya kasih sayang-Mu melingkupi keluarga, supaya mereka Tuhan Engkau penuhi rezekinya dan juga Engkau ingatkan mereka untuk senantiasa bersyukur. Ya Tuhan Allah, banyak hal yang kami minta dan kami harapkan dalam kehidupan kami. Ajari kami meminta dengan hikmat yang daripada Engkau, supaya kami percaya Engkau mendengarkan doa-doa kami. Inilah doa permohonan kami ya Allah, dalam nama Kristus Yesus. Amin.